Ada hubungan yang membuat kita tersenyum, dan ada hubungan yang perlahan membuat kita kehilangan diri sendiri. Hubungan yang sudah tidak lagi menenangkan, tidak lagi mendukung, tidak lagi membawa kita pulang. Lalu muncul satu pertanyaan sederhana yang tidak pernah terasa sederhana. Kalau hubungan ini tidak lagi sehat, kenapa kita masih bertahan? Sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya mengatakan satu hal. Di sini, di video ini, kamu tidak akan dihakimi. Kita tidak mencari siapa yang salah. Kita hanya mencoba memahami diri pelan-pelan. Karena hidup sudah cukup berat, dan tidak semua orang punya ruang aman untuk bercerita. Jika kamu sedang berada dalam hubungan yang melelahkan, kamu tidak sendirian. Kita lewatinnya bersama-sama tanpa terburu-buru. Hubungan itu bukan hanya soal cinta. Kadang ia adalah soal kebiasaan, soal ketergantungan halus, atau soal rasa takut kehilangan sesuatu yang bahkan sudah tidak kita miliki. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sudah lama bertahan di hubungan yang tidak lagi menumbuhkan apa-apa selain kelelahan dan rasa bersalah. Fenomena ini bukan hal baru. Di banyak cerita, di film, di kehidupan sehari-hari, kita melihat orang-orang tetap tinggal meski hatinya sudah lama meminta pergi. Dalam film, nanti kita cerita tentang hari ini. Kita disadarkan bahwa banyak luka justru lahir di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Aurora bertahan bukan karena dia tidak tahu bahwa keluarganya tidak sehat, tapi karena dia takut melukai orang yang ia sayangi, takut dianggap durhaka, takut dianggap anak yang salah. Kadang kita juga seperti itu. Kita lebih memilih diam daripada kehilangan seseorang yang sebenarnya sudah tidak pernah benar-benar hadir. Hubungan yang tidak sehat sering bertahan lama, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena terlalu banyak ketakutan yang kita pelihara. Sekarang mari kita bahas dengan lebih jujur. Kenapa kita bertahan? Ada beberapa alasan yang sering muncul. 1. Takut kesepian. Kesendirian adalah ruang yang sunyi, dan banyak dari kita tidak pernah diajarkan cara berdamai dengan sepi. Kita lebih memilih bertahan dalam hubungan yang menyakitkan daripada menghadapi kamar kosong yang hanya berisi diri sendiri. Takut dianggap gagal. Di budaya kita, hubungan yang berakhir dianggap kekalahan. Padahal memutuskan pergi dari sesuatu yang menyakitkan justru membutuhkan keberanian besar. Kenangan baik yang menjebak. Kadang kita bertahan bukan karena cinta yang masih ada, melainkan karena kenangan indah yang dulu pernah terasa nyata. Kita berharap masa lalu itu kembali, meski kita tahu hatinya sudah tidak sama. 4. Nanti dia akan berubah. Harapan bisa menjadi tempat berlindung yang nyaman, tapi juga penjara yang pelen-pelen menguras energi. Tidak semua orang berubah, dan tidak semua orang ingin berubah. 5. Pola dari masa kecil, inner child. Jika sejak kecil kita terbiasa dengan cinta yang menyakitkan, maka rasa sakit bisa tampak seperti rumah. Kita mengira ini normal, padahal kita hanya mengulang pola yang sama. 6. Manipulasi emosional yang tidak terlihat. Gaslighting. Silent treatment. Dibuat merasa bersalah setiap kali mencoba bicara. Semua itu bisa membuat kita percaya bahwa masalahnya ada pada diri kita, bukan hubungannya.
Saat kamu bertahan di hubungan yang sudah lama tidak sehat, sebenarnya apa yang kamu takutkan? Takut tidak ada yang menerima kamu, takut memulai dari awal, takut menghadapi pertanyaan orang, takut dianggap penyebab dari semua ini, atau mungkin kamu hanya takut mengakui bahwa hubungan ini tidak lagi membuatmu merasa hidup. Kita sering lupa bahwa mencintai orang lain itu penting, tapi mencintai diri sendiri adalah kewajiban yang tidak bisa digantikan siapapun. Hubungan yang sehat tidak membuat kamu kehilangan diri sendiri, tidak membuat kamu menurunkan harga dirimu, tidak membuatmu merasa salah setiap hari. Jika sebuah hubungan membuat kamu menjauh dari diri kamu sendiri, itu bukan tempat untuk tinggal. Itu adalah tanda untuk mulai bertanya. Tidak harus pergi sekarang, tidak harus memutuskan hari ini. Cukup bertanya, apakah ini masih baik untuk aku? Coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam hati. Apakah kamu masih bisa tertawa dengan tulus? Apakah kamu masih merasa dihargai? Apakah kamu masih jadi dirimu sendiri? Atau kamu hanya bertahan karena takut sendirian? Jawabanmu tidak harus sempurna, tidak harus logis. Yang penting, jujur. Hubungan yang sehat tidak sempurna. Ia tetap punya konflik. Namun, ia tidak membuatmu hancur pelan-pelan. Kamu berhak dicintai dengan cara yang tidak menyakiti. Kamu berhak didengar. Kamu berhak merasa aman. Dan yang paling penting, kamu berhak pergi dari hubungan yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Terima kasih telah menemani saya sampai akhir. Semoga video ini memberi kamu ruang untuk bernapas, meski hanya sebentar. Jika kamu sedang berusaha memahami dirimu, saya bangga dengan kamu. Pelan-pelan saja, tidak perlu sempurna hari ini.